Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang histogram pada statistika kelas 10. Oke, langsung saja. Jadi, kita jabarkan dulu secara pengertian. Histogram itu biasanya dia mempresentasikan data kuantitatif yang ukurannya cukup besar. Nah, datanya itu akan dikelompokkan menjadi interval kelas dengan panjang interval tiap kelas yang sama. Contoh, misalkan di sini ada kelompok umur yang bekerja, ada 15 sampai 19, berarti 15, 16, 17, 18, 19, ada 5 ya. Kemudian nanti kelas berikutnya, ini kita sebut sebagai kelas 1, kelas pertama. Ini adalah kelas kedua, panjangnya harus sama. Kalau tadi 15 sampai 19 itu terdiri dari 5 umur, maka 20 sampai 24 itu juga harus memiliki panjang kelas yang sama, yaitu 5 juga, dan seterusnya. Kemudian jumlah orangnya juga dijabarkan dari masing-masing tiap kelas. Kemudian perlu kalian ketahui, jadi ini tadi disebut sebagai interval kelas yang pertama. Kemudian yang ini di ujung kiri itu kita sebut sebagai batas bawah, atau kita singkat sebagai BB, B kecil. Lalu yang ujung kanan itu kita sebut sebagai batas atas atau BA. Dan jumlah orang ini merupakan frekuensi. Sampai situ cukup paham ya terkait bagian-bagiannya. Kemudian kita jabarkan lagi, ada contoh, kita kasih gambaran contohnya. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk histogram. Untuk gambar yang berwarna biru itu menggunakan interval kelas seperti ini angkanya. Nah, untuk yang bagian warna orange, yang bagian kanan itu menggunakan tepi kelas. Nah, maksudnya apa sih tepi kelas? Jadi, kalau interval kelasnya itu mulai dari 10, maka tepi kelasnya dimulai dari 9,5. Jadi, ada selisih sekitar 0,5. Jadi, 9,5 ini bisa kita sebut sebagai tepi bawah. Tadi kan 10 itu kelas bawah ya. Nah, kalau kelas bawah dikurangi 0,5 itu namanya tepi bawah. Kemudian yang 14,5 kita sebut sebagai tepi atas. Sampai situ paham ya? Kemudian kita juga harus mengenal yang namanya frekuensi relatif. Secara definisi, frekuensi relatif itu merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas, interval, dan jumlah data. Nah, frekuensi relatif ini biasanya ditulis dalam bentuk persen. Secara rumus kalau kita tuliskan, maka FR sama dengan FI dibagi jumlah dari FI dikali 100%. Nah, ini adalah rumusnya. Sigmanya dikasih K, kemudian I sama dengan mulai 1. Jadi, K di sini merupakan banyak kelas interval. Kemudian FI itu adalah frekuensi kelas interval ke I, lalu jumlah dari FI itu adalah jumlah data. Oke, di sini ada contoh histogram dari berat badan anggota Karang Taruna Siaga. Di sini ada berat badannya, kemudian di sini adalah frekuensi, berarti jumlah orangnya. Pertanyaan pertama, berapa banyak anggota yang memiliki berat badan 61 sampai 65? Oke,
Jadi kita mau tahu kelas interval 61 sampai 65 itu frekuensinya berapa. Nah, tugas kita untuk di sini kalau di histogram itu kan bukan terdiri dari histogram yang kelas interval ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada koma-komanya, itu menunjukkan histogram yang menggunakan tepi kelas. Sehingga kita harus lakukan adalah dari kelas interval 61 sampai 65 kita tentukan dulu batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 61. Lalu kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah B besar B kecil dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Kemudian batas atasnya berarti yang 65. Kita cari tepi atas, rumusnya sama, batas atas ditambah 0,5 sama dengan 65,5. Oke, jadi tinggi batang interval untuk kelas 61 sampai 65 itu akan sama dengan tinggi batang yang memiliki tepi bawah sebesar 60,5 dan tepi atasnya 65,5. Nah, kalau kalian lihat berarti yang mana? Ini kita hapus biar tidak rancu. 60,5 itu di sini, 65,5 di sini. Berarti yang ini. Maka berapa banyak anggotanya? 2. Jadi jawabannya adalah 2. Sampai situ paham ya? Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah berapa interval berat badan anggota terbanyak? Oke, anggota terbanyak itu terdapat di sini, batang ini. Yang paling tinggi soalnya. Nah, kalau kita lihat, kita punya tepi bawah 45,5 dan tepi atas itu adalah 50,5. Artinya, kita bisa mencari batas bawah dengan cara tepi bawah ditambah 0,5, kemudian batas atasnya berarti tepi atas dikurangi 0,5. Jadi kita balik. Maka hasilnya adalah 46. Lalu batas atasnya berarti 50. Sehingga interval berat badannya adalah 46 sampai 50 kilo. Sampai situ paham ya? Selanjutnya pertanyaan berikutnya, berapa banyak anggota yang memiliki berat badan kurang dari 51? Kita hitung dulu. Jadi 51 ini memiliki tepi kelas yaitu 50,5. Jadi banyak anggota yang memiliki berat badan kurang dari 51 kilo itu ditunjukkan oleh jumlah tinggi badan ditunjukkan oleh jumlah tinggi batangnya yang di kiri tepi kelas 50,5. Maksudnya bagaimana, Kak? Oke. Tadi kan 51 ya, berarti kalau misalkan kita hapus dulu 50,5. Beratnya kan 51, berarti tepi kelasnya adalah 50,5. Jadi batasnya di sini. Maka yang memiliki nilai di bawah 51 itu ada yang ini sebanyak 2, yang ini sebanyak 8, dan yang ini sebanyak 9. Jadi nanti anggota yang memiliki berat badan kurang dari 51 kilo itu kita jumlahkan 2 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan 19, kurang lebih seperti itu.